Bintang timur ini itu adalah Yesus, yakni pertanda-tanda bagi orang Majus. Itu ada ketika kelahiran Yesus, ada tanda bintang timur, yang mana bintang timur menurut orang Majus itu adalah Yesus, dan orang Kristen sepakat. Ternyata teman-teman, bintang timur sama Lucifer itu sama. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya. Dalam sebuah cuplikan video tersebut, teman-teman, kita mendengar bahwa seorang, bisa dikatakan debater dari teman-teman yang beragama Islam ya. Dia mengatakan bahwa dengan nada atau dengan bangganya atau dengan ya PD-nya dia mengatakan bahwa Lucifer itu sama dengan Yesus Kristus gitu. Jadi bisa dibilang iblis itu disamakan Yesus Kristus. Dia memaparkan ayat Alkitabnya. Oke. Benar adanya dia memaparkan ayat Alkitab tersebut, teman-teman. Ya, seperti yang dipaparkan dalam Yesaya pasal yang ke-14 begitu ya. Akan tetapi kita akan membantah apa yang dimaksud, apa yang dikatakan oleh abang kita satu ini atau klaim kosongnya begitu ya. Namun kita dengarkan terlebih dahulu video fullnya. Ini itu adalah Yesus, yakni pertanda-tanda bagi orang Majus. Itu ada ketika kelahiran Yesus, ada tanda bintang timur, yang mana bintang timur menurut orang Majus itu adalah Yesus, dan orang Kristen sepakat. Ternyata teman-teman, bintang timur sama Lucifer itu sama. Kita buka di KJV ya. Isaiah chapter 14 verse 12. Di sini dikatakan, "How art the fallen from heaven, O Lucifer?" Lucifer itu siapa? Lucifer itu bintang timur, saudara. Bintang timur itu siapa? Yesus yang menyelamatkan Bang Oki. Ternyata yang menyelamatkan Bang Oki selama ini Lucifer. Ayat 12. Waduh, Bang Oki menutupkan ketawanya. Maaf ya teman-teman, itu fakta ya. Karena Lucifer adalah siapa? Yesaya 14 ayat 12, dia adalah bintang timur. Yang mana bintang timur adalah siapa? Yesus. Tepuk tangan. Menyelamatkan saya, Bang Oki, kalau bilang Lucifer tidak menyelamatkan. Jangan seperti itulah Bang Oki. Kita diskusi itu dengan jujur, menggunakan data dan fakta. Kata Yesus, jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lain daripada itu berasal dari si jahat. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan cuplikan atau tuduhan kosongnya dari seorang, bisa dibilang ya debater dari teman-teman yang beragama Islam begitu ya. Oke, disclaimer, mungkin ini tidak mewakili teman-teman muslim semuanya. Dia mengatakan bahwa bintang fajar atau Lucifer itu sama dengan Yesus Kristus. Alangkah dangkalnya pemikiran seorang yang seperti ini, teman-teman. Dia tidak membaca teks berdasarkan kontekstualnya seperti apa, atau konteksnya seperti apa. Dia tidak mengerti makna dari sebuah penulisan tersebut. Nah, kali ini saya akan membawa kepada teman-teman dalam sebuah penjelasan. Ada dua tokoh yang saya pikir ini akan membuat kita mengerti tentang apa itu makna dari Lucifer. Saya menyarankan bahwa teman-teman yang beragama Kristen untuk menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan teman-teman yang beragama non-Kristen, silakan kalau mau di-skip videonya. Jadi kita akan memfokuskan bahwa apakah benar Lucifer itu atau iblis itu sama dengan Yesus Kristus, karena diambil berdasarkan kata Lucifer atau bintang fajar. Nah, kita akan membahasnya atau kita akan mendengarkan pembahasannya berdasarkan kontekstualnya atau tekstualnya, dan satu lagi berdasarkan tekstual dan sejarahnya seperti apa. Jadi langsung saja kita mendengarkan penjelasannya. Ini dia. Banyak orang Kristen termasuk akademisi Kristen mengatakan bahwa nama iblis adalah Lucifer. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tidak ada kata Lucifer di dalam teks Ibrani maupun Yunani yang ada di dalam Alkitab kita. Lucifer itu diadopsi dari bahasa Latin yang kemudian digunakan di dalam Alkitab King James Version. Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya 14 ayat 12 versi King James Version, perhatikan di sana, oh Lucifer. Nah, kita akan lihat apakah Lucifer ini adalah proper name atau tidak, Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita akan dibantu oleh literatur ini. Nah, kita akan membandingkan teks Masoret dengan Septuagint. Di dalam Masoret teks dituliskan Hillel, sementara di dalam bahasa Yunaninya adalah Diosporos.
Jadi dari sini saja kita tahu bahwa Lucifer itu bukan proper name. Jadi jangan katakan lagi Lucifer adalah nama iblis Bapak Ibu. Jadi terjemahan Alkitab yang menuliskan Lucifer sebagai nama iblis itu merupakan terjemahan yang kurang tepat. Dan orang Kristen yang mengatakan bahwa Lucifer itu adalah nama iblis juga tidak tepat. Nah untuk itulah Bapak Ibu saya sangat menyarankan sekali kepada Bapak Ibu semua sesuai dengan moto channel ini. Jangan benarkan yang biasa tapi biasakanlah yang benar. Nah kita lanjut Bapak Ibu. Di mana lagi kata Eosporos itu bisa kita temukan di dalam perjanjian lama? Itu bisa kita temukan di dalam kitab Ayub 3 ayat 9. Nah, kalau kita lihat di dalam Ayub 3 ayat 9, tidak ada kata bintang timur atau bintang fajar di sana, tetapi hanya fajar saja. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang dan tak kunjung datang, dan janganlah ia melihat merekahnya fajar. Tetapi kalau kita lihat di dalam teks Septuaginnya, kita bisa lihat di sana ada kata Eosporos, yang artinya bintang fajar. Jadi kalau kita terjemahkan Ayub 3 ayat 9 ini Bapak Ibu, maka artinya menjadi, semoga bintang di malam itu menjadi gelap, semoga tetap begitu dan tidak menjadi terang, dan semoga dia tidak melihat bintang fajar terbit. Nah, kembali ke dalam pembahasan kita menurut Yesaya 14 ayat 12 tadi. Jadi, Eosporos bukanlah nama pribadi, tetapi itu adalah bintang fajar, yang sama dengan kata Ibrani, Hillel. Nah, bagaimana dengan Wahyu 22 ayat 16? Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Di dalam Wahyu 22 ayat 16, perhatikan di sana ada dua bentuk kata baku yang muncul di sana. Yang pertama adalah aster, yang kedua adalah prinos. Jadi bintang timur di dalam Wahyu 22 ayat 16 itu adalah aster prinos. Jadi dengan melihat sisi tekstual antara Yesaya 14 ayat 12 dengan Wahyu 22 ayat 16 itu sudah berbeda. Bintang timur yang disebutkan di dalam Yesaya 14 ayat 12 memiliki bentuk kata baku Eosporos. Sementara bintang timur di dalam Wahyu 22 ayat 16 itu bentuk kata bakunya adalah aster prinos. Jadi dua bentuk kata baku yang berbeda diterjemahkan menjadi kata yang sama yaitu bintang timur. Dan inilah yang selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa tidak ada terjemahan Alkitab yang sempurna. Nah, kalau Bapak Ibu yang hanya mengandalkan terjemahan Alkitab saja, tanpa melihat sisi tekstualnya, kemungkinan besar akan salah memahami isi Alkitab. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dari Islam yang menyampaikan bahwa bintang timur itu adalah Lucifer, sementara Yesus sendiri mengatakan bahwa ia sendiri adalah bintang timur, maka dengan begitu Yesus itu adalah Lucifer, itu menjadi bukti bahwa mereka hanya mengandalkan terjemahan saja, bukan melihat sisi tekstualnya. Dan saya berharap juga Bapak Ibu yang dari Kristen, jangan sampai hanya mengandalkan terjemahan, kemudian mengajarkannya kepada banyak orang. Jadi pelajaran hari ini kita bisa melihat, dua bentuk kata baku yang berbeda diterjemahkan menjadi satu kata yang sama, membuat orang memahami bahwa Yesus itu adalah Lucifer, karena hanya mengandalkan kata yang sama yaitu bintang timur. Padahal kalau kita sudah lihat dalam sisi tekstualnya, sangat berbeda sekali Bapak Ibu. Yesaya 14 ayat 12, Eosporos, sementara Wahyu 22 ayat 16, itu adalah aster prinos. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Pak Zul yang seorang murtadin begitu ya, dan dia membahas Alkitab itu lebih kepada tekstualnya seperti apa. Nah, satu ini berbicara mengenai tekstual dan sejarahnya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar tekstual saja, melainkan saya meyakini bahwa seorang ibu ini cukup ahli dalam menyampaikan secara tekstual dan sejarahnya. Ini dia, kita dengarkan bersama-sama. Bagaimana dengan yang ditulis dalam Yesaya 14 ayat 12? Itu menulis demikian. Wah engkau, sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, kata bintang timur di sini itu adalah terjemahan dari kata Ibrani Hillel. Latin Vulgate oleh Hieronymus, kata Hillel bahasa Ibrani ini, Hillel, ya. Eik Nafaleta Mishamaim Hillel. Nah, Hillel inilah yang diterjemahkan dengan kata Lucifer pada abad keempat, ya, abad keempat. Jadi artinya di sini setelah selesainya masanya Yesus Kristus, secara era Yesus Kristus, bahkan setelah era para rasul. Karena kata ini baru muncul pada abad keempat. Jadi kata Lucifer itu nggak ada di Alkitab bahasa asli Ibrani maupun bahasa asli Yunani. Kata ini baru muncul nanti pada abad keempat. Siapa yang menciptakan istilah ini? Dia adalah yang menerjemahkan Latin Vulgate pada abad keempat. Dia adalah Hieronymus atau Jerome. Kata Lucifer ini kemudian digunakan oleh orang-orang Inggris dalam menerjemahkan Alkitab itu, yaitu Alkitab King James pada abad ke-17, kata Lucifer dipakai. Nah, dari sinilah karena Yesaya 14 ayat 12 itu ditafsirkan sebagai kejatuhan iblis, maka kata Lucifer menurut tafsir 14 ayat 12 tafsirnya orang Kristen, ya, tafsirnya orang Kristen. Jadi bukan tafsirnya orang Yahudi. Tafsirnya orang Kristen mengatakan bahwa Yesaya 14 ayat 12 ini adalah pernyataan tentang kejatuhan iblis, dan iblisnya namanya Lucifer. Dan Lucifer ini adalah terjemahan dari kata Ibrani Hillel. Kira-kira ada nggak orang Yahudi menamakan anaknya Hillel?
Ada nggak? Halley. Ada Rabi Hilal. Ada Rabi Hilal, ya. Ada komet Halley. Nah, kenapa Halley? Halley itu dari sini. Nah, ada Halley Joel Osment. Ada seorang dulu bintang film cilik, Halley Joel Osment. Jadi di sini artinya Yesaya 14 ayat 12 tidak melulu tafsirannya itu hanya kepada iblis saja. Bagi orang Yahudi ini merujuk kepada Raja Babel. Jadi bukan iblis. Tapi pun kalaupun ini ditafsirkan sebagai kejatuhan iblis, kata Lucifer ini tidak melulu kepada iblis, bukan. Tapi orang Kristen sudah terlanjur menyebut pokoknya Raja Iblis itu namanya Lucifer, bukan. Nah, jadi kalau kita membaca dari kitab terjemahan bahasa Inggris untuk Hebrew Names Version, kata Hillel tetap digunakan sebagai Hillel. Bagaimana dengan Jewish Publication Society Tanah? Kata Hillel diterjemahkan dengan a day star. Orthodox Jewish Bible itu menerjemahkan kata Hillel dengan Hillel. Seperti nama Rabi Hillel, ya kan? Jadi kata Lucifer ini baru dipergunakan pada abad keempat. Yang dimana ini adalah ditafsirkan oleh orang Kristen sebagai nama iblis. Nah, ungkapan Ibrani, Hillel ben Shachar. Hillel putra Fajar. Nah, di sini nggak ada kata setan. Malah orang Ibrani itu menyebut Hasyachar ini, Ben Shachar ini merujuk kepada planet Venus. Jadi bintang pagi, planet Venus. Begitu. Nah, kita berhadapan hanya kepada tafsir tapi bukan makna sebenarnya. Nah, kalau kata Lucifer itu ditransliterasikan ke dalam bahasa Ibrani tulisannya kayak begini. Lucifer. Tapi Lucifer ini bukan kata Ibrani maupun kata Yunani. Anggapan nama iblis adalah Lucifer adalah hanya sebatas tafsir saja. Jadi ungkapan Lucifer tidak otomatis nama iblis. Kita tadi sudah membuktikannya. Kata Lucifer baru dikenal oleh orang-orang Kristen Barat pada abad keempat. Jadi nggak akan ada di Alkitab bahasa asli Ibrani maupun bahasa asli Yunani. Nah, secara konteks, orang Yahudi memandang bahwa Yesaya 14 ayat 1-23, Lucifer ini mengacu kepada Raja Babel. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Nebukadnezar. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Raja Babel yang lain yang bernama Hillel ben Shachar. Nah, bagaimana Yesaya 14 ayat 12 ini diterjemahkan dalam Septuaginta. Nah, ini menarik. Nanti ada hubungannya dengan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu tadi. Istilahnya saja yang berhubungan. Ya. Jadi bukan kisahnya yang berhubungan, tapi istilahnya saja. Ho Heosporos di sini. Nah, bintang timur, Heosporos di sini. Itulah yang menjadi pijakan bagi Jerome atau Hieronymus itu. Kemudian dia menerjemahkannya dengan Lucifer. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan kedua penjelasan dari dua tokoh yang tentu memiliki jawaban yang sama, tetapi dengan penyampaian yang sedikit berbeda. Kenapa sedikit berbeda? Karena saya pikir yang disampaikan dari seorang Ibu Rita ini tadi mungkin menurut saya lebih lengkap ya. Dan bagi teman-teman Kristen di sana, jangan heran lagi kalau orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa Lucifer atau iblis itu sama dengan Yesus Kristus, karena mereka memang tidak belajar tentang Alkitab dengan benar. Mereka hanya mengambil, mencomot, atau ya biasalah seperti apa yang dibilang Pak Zul atau channel tidak biasa itu seperti teologi pemulung atau teologi maling begitu ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Lucifer yang disebut atau yang disebutkan itu berbeda. Iblis tidak sama dengan Yesus Kristus. Sebab pribadi yang berbeda. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yuk jangan ragu-ragu, ikut Tuhan Yesus. Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Terima kasih teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian sampaikan, tapi dengan bahasa yang sopan. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.